Waktu SMA aku beruntung banget. Aku punya sahabat perempuan bernama Dewi, dan kami berdua selalu bersama. Sebelumnya, aku tidak pernah punya sahabat sejati, jadi ketika bertemu dan cocok secara aneh, aku kira itu mimpi. Orang bahkan bercanda kami adalah pasangan, tapi persahabatan kami bukan seperti itu. Sederhananya, Dewi sangat memahamiku. Ini pertama kalinya aku merasa dipahami, dan aku bertanya-tanya mengapa Dewi tidak muncul dalam hidupku lebih awal. Ketika tiba waktunya mendaftar ke universitas, tentu saja kami mendaftar ke universitas yang sama, bahkan jurusan yang sama. Lucu juga, karena saat pertama kali bertemu, Dewi pernah bilang biokimia adalah mata kuliah paling membosankan di dunia. Tapi begitu aku bilang itu jurusan yang ingin aku ambil, dia langsung berubah 180 derajat, dan juga ikut mendaftar. Kami tidak ingin terpisah, bahkan sedetik pun. Di tahun pertama kuliah, dalam sebuah proyek, aku dan Dewi ditempatkan dalam satu kelompok dengan seorang pria yang sangat manis. Dia bernama Rio, dan tak lama kemudian, kami bertiga menjadi sangat akrab seperti bayangan. Kami sering pergi jalan-jalan bersama, dan suatu malam, ketika sedang belajar di perpustakaan, aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari Rio. Setiap kali aku mendongak, aku selalu mendapati dia sedang melihatku. Aku tiba-tiba merasa dia sangat menarik, dan jelas ada daya tarik yang tak bisa disangkal di antara kami berdua. Malam itu juga, dia mengirim pesan untuk menyatakan cintanya, dan aku sangat bahagia. Setelah hari itu, aku dan Rio semakin sering pergi bersama. Setiap kali kami bertiga pergi, Rio selalu duduk di sampingku, bahkan memegang tanganku di bawah meja. Jelas kami sedang menjalin hubungan, dan semua orang tahu itu, termasuk Dewi. Tapi dia mulai melakukan hal-hal aneh. Dia sepertinya selalu mencari alasan untuk berada di antara aku dan Rio. Suatu kali, Dewi seharusnya menjaga keponakannya, tapi ketika dia tahu aku dan Rio sedang bekerja bersama di laboratorium, dia langsung berbohong kepada kakaknya bahwa dia sakit agar tidak perlu menjaga, lalu dia tetap bersama kami. Ini benar-benar canggung, karena kami tidak pernah punya ruang pribadi. Bahkan saat pergi menonton film, Dewi juga selalu muncul. Suatu malam, ketika kami menonton film horor, dia bilang dia terlalu takut, sehingga meminta untuk duduk di antara kami berdua. Sejujurnya, aku mulai merasa kesal. Aku sudah mencoba bicara dengan Dewi, tapi dia selalu bercanda, lalu mengalihkan pembicaraan. Semuanya menjadi sangat aneh pada akhir pekan saat kami pergi berkemah. Aku dan Rio sudah merencanakan akhir pekan romantis ini sejak lama. Kami memutuskan untuk naik sepeda motornya, dan bahkan bercanda dengan Dewi bahwa motornya tidak bisa bonceng tiga. Tapi kamu tidak akan percaya. Ketika sampai di area perkemahan, dia sudah ada di sana. Dewi telah menghabiskan banyak uang untuk naik taksi sampai ke sana. Luar biasa. Jadi sekarang kami punya pengganggu sepanjang akhir pekan. Jangan salah paham ya, Dewi adalah sahabat terbaikku, dan dia sama pentingnya bagiku seperti Rio. Tapi kadang-kadang, aku hanya ingin punya waktu pribadi dengan pacarku. Dalam perjalanan itu, aku membawa kamera Polaroid. Aku dan Rio mengambil foto bersama, dan aku mencium pipinya, tapi tepat saat dia menekan tombol kamera, Dewi melompat masuk dan mencium pipi Rio yang lain. Dia tertawa terbahak-bahak, seolah hanya bercanda, tapi aku merasa ini sangat aneh. Lalu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Suatu malam, aku pergi ke kamarnya untuk meminjam buku. Pintunya terbuka, jadi aku langsung masuk dan melihat dia sedang duduk memotong foto Polaroid. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Ternyata Dewi sudah jatuh cinta pada Rio dan ingin memisahkan kami. Itulah alasan dia selalu muncul untuk mengganggu dan bahkan mencium pipinya. Tapi yang paling menyakitkan adalah Dewi ingin memotongku dari foto itu. Aku sudah memperlakukannya dengan sangat baik, seperti saudara kandung, dan tidak pernah ingin dia merasa diabaikan. Namun selama ini, dia hanya berusaha menyingkirkanku. Hari itu, kami bertengkar hebat, dan aku bilang tidak bisa percaya dia ingin menghancurkan hubunganku dengan Rio seperti itu. Dewi hanya berdiri di sana menangis, mengatakan dia menyesal, dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Setelah hari itu, dia begitu saja menghilang. Aku merasa sedikit bersalah. Aku terlalu marah padanya. Tapi mengapa Dewi harus putus kuliah hanya karena masalah ini? Seandainya saja aku lebih tenang saat itu, mungkin sekarang kami masih berteman. Aku dan Rio masih bersama, itu sedikit menghiburku. Setidaknya aku masih punya dia. Di tahun ketiga kuliah, aku menerima penghargaan atas penelitian suksesku tentang senyawa biokimia. Dan aku bisa pergi untuk presentasi di berbagai rumah sakit. Suatu kali, ketika berada di sebuah rumah sakit di Jakarta, aku bertemu seorang pria bernama Fandi. Dia duduk di barisan depan, dan aku menyadari dia tampak sangat fokus pada presentasiku. Setelah aku selesai, dia datang dan bertanya beberapa hal kepadaku.
Fandi benar-benar menarik, dan aku merasa sangat senang bertemu seseorang yang benar-benar tertarik pada penelitianku. Setelah mengobrol, dia memberiku nomor teleponnya, lalu pergi. Entah mengapa, aku terus memikirkannya. Jelas aku tidak menceritakan hal ini kepada Rio, dan tak lama kemudian, aku dan Fandi terus berbicara. Kami punya banyak kesamaan, dan dia tampaknya memahamiku lebih dari Rio. Setelah sebulan berbicara dengan Fandi setiap hari, aku putus dengan Rio. Itu tidak adil baginya, dan jauh di lubuk hatiku aku tahu bahwa aku hanya ingin bersama Fandi. Suatu hari, aku dan Fandi sedang berjalan-jalan lalu secara kebetulan bertemu Rio. Tiba-tiba, Rio meninju wajah Fandi, dan saat mereka berdua saling dorong, dompet Fandi jatuh dari sakunya. Dan seketika itu juga, aku melihat sesuatu yang sangat familiar. Itu adalah foto Polaroid. Dan kemudian, aku melihat lebih dekat dan menyadari itu adalah fotoku dan Dewi. Aku tidak dipotong sama sekali. Yang dipotong adalah Rio. Terlihat seolah aku dan Dewi sedang berciuman di foto itu. Tapi mengapa Fandi punya foto ini di dompetnya? Aku menunjukkannya pada Rio, dan kami berdua sangat bingung. Dan saat itulah Fandi runtuh dan menceritakan kepada kami semua yang terjadi. Fandi sebenarnya adalah Dewi. Dia telah menjalani banyak operasi untuk mengubah gender dan penampilannya, karena dia sangat mencintaiku, dan hanya ingin menemukan cara agar kami berdua bisa bersama. Aku sangat terkejut. Maksudku, aku mencintai Fandi, tapi aku tidak pernah berpikir untuk berkencan dengan seseorang yang transgender. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Haruskah aku terus berkencan dengan Fandi, meskipun dia telah membohongiku tentang semuanya? Kisahku berakhir di sini. Pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi.